Kota Malang merupakan salah satu kota dengan berbagai macam potensi, mulai dari potensi wisata hingga potensi ekonomi. Banyaknya destinasi wisata, institusi pendidikan maupun pemerintahan menjadikan Kota Malang sebagai salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Potensi ini tidak dapat dipungkiri mampu untuk mendorong terbentuknya beberapa UMKM. Salah satu UMKM yang memanfaatkan potensi ini adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan. Burger contohnya. Burger memiliki potensi yang cukup besar untuk kedepannya, mengingat makanan ini merupakan salah satu makanan yang digemari berbagai kalangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovikus Nabayaki. Saat ini saya sedang berada di sebuah stand makanan, yakni Burger Maps. Ini adalah salah satu UMKM makanan yang ada di Kota Malang, yang tentunya salah satu makanan yang cukup digemari di kalangan anak muda. Nah, saat ini saya akan meliput mengenai berbagai hal yang ada di Burger Maps dengan mewawancarai secara langsung. Di sini ada Mas Fuad. Halo Mas Fuad. Halo Mas. Mas Fuad di sini selaku apa Mas? Selaku salah satu pemilik dari Burger Maps. Oh ya, berarti founder ya, salah satu founder juga ya. Satu, ya bisa dibilang seperti itu. Mas Fuad, nama Burger Maps ini filosofinya itu seperti apa sih Mas? Jadi nama Burger Maps ini sebenarnya celetukan ya. Jadi apa ya? Kita itu sukanya. Jadi awalnya itu tongkrongan, dari tongkrong yang dari anak SMA. Jadi anak SMA itu kita suka jalan-jalan, suka kuliner segala macam gitu ya. Terus kenapa kita nggak buka apa ya, usaha burger yang namanya itu Burger Maps. Jadi goals kita itu nantinya di Maps itu ada burger di mana-mana situ, kayak gitulah. Oke. Kira-kira. Nah, Burger Maps ini dari tahun berapa Mas berdirinya? Dari tahun masih merintis dari tahun 2021 kemarin sih Mas. 2021 ya. Berarti sejarahnya dari perkumpulan SMA Mas ya. Iya. Nah, untuk berbicara mengenai izin, apakah Burger Maps ini sudah memiliki izin seperti NIB dan lain-lain? Untuk NIB kita sudah, cuman untuk surat izin apa namanya itu SIUP, nah itu masih belum, masih kita verifikasi Pak. Untuk hak dagang, hak merek, apakah sudah mempunyai Mas? Masih belum juga itu. Untuk pemiliknya kira-kira di sini ada berapa orang Mas? 8-an lebih sih Mas. Iya, 8 orang lebih. Berarti dari 8 orang tadi Ya. founder dari Burger Maps ya? Iya, begitu. Nah, untuk menunya apakah hanya ada burger atau ada menu-menu yang Kita lain? ada menu original. Di original itu ada chicken burger, terus ada beef burger, terus dari menu flaming itu yang pedas. Jadi kita ada Krakatau burger, sama ada Merapi. Nah di situ terus ada menu yang baru nih, yaitu menu mushroom, menu terbaru. Selain itu apa ada lagi Mas di luar burger atau hanya burger saja? Burger saja. Untuk saat ini saja. burger saja. Nggak tahu kalau kita bikin apa ya Iya, nantinya. iya. Kemudian untuk jam operasional ini kira-kira jam berapa Mas? Operasionalnya kita buka mulai jam 6 sampai jam 10 malam. Ya, bagi teman-teman yang mau ke sini jam 6 sampai jam 10 malam. Lokasi tepatnya di mana Mas? Di Merjosari, Jalan Merjosari. Pokoknya arah perempatan tong di situ tuh. Iya. Nah, mau ke Joyo Grand, di sebelahnya ada Indomaret. Nah, di sebelah depannya itu ada sambal geprak. Nah, di depannya pas ada Samping Indomaret persis guys. Nah, kemudian untuk modal awal ini berapa Mas untuk membuka usaha Burger Maps? modal awal kira-kira 5 jutaan. 5 juta. Masih ecek-ecek lama aja kalau ini bisa ya. Nah, untuk mengenai tenaga kerja ya yang di sini. Nah, itu apakah ada tenaga kerja atau hanya dari founder saja yang di sini? Untuk saat ini, sementara ini kita sendiri yang mengurus, dari persiapan, dari yang melayani kita sendiri, dari pemilik sih, begitu. Berarti dari 8 orang itu ya? Nah, itu pembagiannya gimana Mas? Karena kan ada 8 orang itu.
Jadi untuk pembagiannya kita ada divisi, ada pembagian jadwal kayak shift-shiftnya, dari shift persiapan, dari shift yang jaga itu ada gitu ya. Kemudian untuk awalnya ini kan dari perkumpulan SMA Mas ya. Tentunya kan belum begitu matang mengenai burger. Nah ini apakah ada proses pelatihan terlebih dahulu ataukah otodidak dari YouTube atau dari mana gitu Mas? Pure kita nggak ada basic sama sekali, tapi kita mempunyai maksudnya kita suka makan, suka kuliner, jadi kita bisa lah untuk bisa belajar gitu ya. Sekelas burger itu bisa. Kalau misalkan rawon gitu kita nggak bisa Mas ya. Kalau bikin rawon itu kayaknya nggak bisa Mas. Berarti secara otodidak Mas ya. Nanti berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah kemudian jika ada misalnya nih ada yang mau kerja di sini, apakah ada syarat-syarat tertentu gitu Mas? Pastinya ada, tapi masih belum kita rancang sih, karena sementara ini kayak gitu. Nanti disesuaikan dengan job desk-nya nanti. Nah, pasti ya. Kemudian di sini itu kan dari teman-teman ya 8 orang. Nah itu apakah ada sebuah atau suatu reward atau punishment gitu untuk meningkatkan motivasi kerja yang dimilikinya? Untuk sementara ini, saat ini kita motivasinya kebetulan dari diri sendiri saja, ya seperti itu. Jadi kita untuk mengekspor diri aja gitu. Entah itu jalan, pastinya jalan lah ya, kayak gitu sih. Jadi motivasi dari diri sendiri aja. Berarti masih belum ada sistem reward and punishment gitu? Masih belum. Oke. Kemudian untuk aktivitas utama nih Mas, kan ini seperti bikin dari awal ya. Iya. Nah, itu aktivitas utamanya mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyaluran itu seperti apa? Proses pemilihan bahan baku yang pastinya kita yang higienis, yang terbaik ya. Terbaik dari antara yang terbaik pastinya. Terus untuk penyaluran barang dari bahan bakunya. Maksudnya konteksnya gimana maksudnya Mas? Penyaluran ini Mas, produk ke konsumen. Untuk penyaluran produknya langsung ada sistem dari online, ada sistem yang di sini kayak gitu. Untuk segmentasi pasarnya nih Mas, kan saya lihat namanya Burger Maps ya, identik dengan anak muda. Kemudian ada slogannya burger biar gak mager. Nah ini kan juga identik dengan anak muda kata-kata ini. Nah ini segmentasinya itu yang seperti apa Mas? Sebenarnya segmentasinya itu untuk semua kalangan, kita tidak membatasi ya. Karena burger itu salah satu makanan yang bisa dinikmati semua orang kayak gitu. Jadi kita nggak membatasi. Jadi semua kalangan bisa masuk ke kita kayak gitu. Mengapa harus semua kalangan Mas? Tidak kalangan tertentu? Itu tadi karena makanan burger ini bisa dinikmati oleh semua kalangan kayak gitu. Oke, kalau gitu. Kemudian untuk target pasarnya sendiri itu konsumen di kalangan yang mana Mas? Targetnya target yang ini ya maksudnya. Iya, target kita memang anak muda, anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa kayak gitu sih. Kemudian untuk produk yang ada di sini itu bagaimana cara menentukan produknya? Tadi kan ada menu baru nih. Nah itu apakah ada riset dulu untuk menentukan produknya atau bagaimana? Iya, pastinya kita ada riset, kita ada divisi R&D di situ. Kita mencari-cari ya, dan pokoknya kita ada divisi R&D yang mencari-cari riset. Kira-kira apa nih ya menu yang mungkin kita luncurkan, kita launch untuk bisa masuk ke target pasar kita kayak gitu. Nah kemudian jika nih misalkan kan pasti dalam sebuah produk itu ada kecacatan. Nah misalkan ini ada satu produk yang cacat terus kemudian diterima oleh konsumen, apa langkah yang dilakukan oleh Burger Maps? Kita sangat terbuka sekali, kita sangat menerima komplain ya, karena kita bisnisnya F&B kayak gitu ya. Jadi kita sangat menerima sekali hal-hal, entah itu dari segi pelayanan, dari segi makanannya, kita menerima sekali, sangat terbuka untuk komplain-komplain hal tersebut kayak gitu. Nah, bicara misalnya komplain, kalau misalkan ada komplain, nah ini bagaimana cara penanganannya dari Burger Maps? Apakah ada sesuatu dirancang dulu atau? Pastinya kita rancang, kita evaluasi dari segala hal, entah itu dari makanan
yang kurang lah, dari segi packagingnya yang kayak gimana. Pokoknya kita evaluasi, kita berikan yang terbaik lagi buat si pelanggan kita kayak gitu. Nah kemudian jika misalkan yang dipesan konsumen ini tidak tersedia, itu apa yang dilakukan oleh Burger Maps? Jika makanan ini, jika produk ini tidak tersedia atau kosong, ya kosong mas. Maksudnya Jadi nggak dialihkan ke produk lain gitu mas? tidak, maksudnya ya Sesuai konsumen ya? ya sesuai konsumen maksudnya apa kayak gitu. Kemudian untuk harga nih mas, penetapan harganya ini disesuaikan dengan apa saja? Penetapan harga disesuaikan dari yang pastinya dari target kita ya. Dari target kita kira-kira di Malang ini tuh kita lihat dari analisis pesaing dulu ya. Iya. Dari sini tuh kira-kira 10.000 itu mana sih ya dari Malang itu yang bisa dapat burger worth it, Burger Maps kayak gitu Iya. ya. Mungkin kayak gitu sih mas. Kemudian bagaimana sistem pembayaran dari konsumen ini? Apakah hanya cash atau yang lain? Kita menerima cash juga, kita lewat GoFood juga bisa. Untuk saat ini juga kita masih proses verifikasi dari Shopee Food gitu. Dana juga bisa sih, Dana wallet. Berarti nggak hanya cash, lewat e-wallet juga bisa mas? E-wallet juga bisa. Oke. Kemudian apakah ada suatu bonus mas jika pelanggan ini terus melakukan pembelian beberapa kali misalnya 5 kali atau berapa? Itu masih kita rancang, pastinya pasti ada sih dari Ya. kita kayak gitu. Oke. Kemudian untuk lokasinya ini kan di Merjosari mas ya, di samping Indomaret. Nah ini penentuan lokasinya ini seperti apa mas? Penentuan lokasinya, yaitu tadi kita lihat dari dekat kampus juga, kita dekat dari UIN, kita dekat dari UB, dari UM, pastinya kita pilihnya yang dekat dari target, gak jauh-jauh dari target pasar kita gitu. Ada SMA juga, ada mahasiswa, pokoknya di situ lah. Berarti kriterianya menyesuaikan target pasarnya mas. Ya. Kemudian untuk promosi mas, promosi ini dilakukan melalui media apa saja? Pastinya media sosial, kita punya TikTok, kita punya Instagram, WA, di situ sih. Lah untuk proses promosinya ini seperti apa? Apakah hanya menyalurkan atau misalkan membayar untuk Instagram Ads, Google Ads dan lain-lain atau gimana? Untuk itu masih kita pikirkan untuk dari Instagram Ads, untuk SEO yang di Google itu ya, itu masih kita pikirin sih. Untuk saat ini kita fokus ke sosial medianya aja kayak gitu. Dari paid promote itu ya. Nah, itu bisa. Oke. Kemudian kira-kira jika ada pesanan dari konsumen itu siapa yang mengantar? Untuk delivery ya. Iya, delivery. Maksudnya delivery. Apakah ada sistem PO gitu, Mas? Kita sudah tidak menerima sistem PO lagi, iya. jadi kita tetap di sini, Mas. Jadi kalau misalkan ada, mungkin kalau teman dekat sih bisa ya. Iya. Kalau teman dekat bisa. Cuman kalau kita ada namanya itu tadi, GoFood itu tadi, GoFood, itu tadi. Di online food ya. Online food itu. Kemudian gimana sih cara memesan di sini? Iku bagaimana alurnya untuk melakukan pemesanan di sini? Jadi langsung dari kasir, di proses kasir itu terdapat menunya Ya. di situ. Jadi tinggal pesan aja menunya apa aja, langsung bisa bayar gitu. Nah itu kira-kira berapa lama mas waktu yang diperlukan untuk pelanggan mendapatkan barangnya atau produk burger ini? Untuk kita mas, mungkin kita secepat mungkin lah ya, pokoknya secepat mungkin lah ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya untuk sumber modal ini dari Burger Maps apakah hanya dari internal, artinya dari 8 orang tadi, ataukah ada dari pihak eksternal juga? Kan kita kebetulan dari internal semuanya. Dari internal semua kan? Dari internal semuanya. Nah kemudian digunakan untuk apa saja sih mas modal yang didapat dikumpulkan dari internal tadi? Dari hal apapun, dari operasional, dari bahan baku, dari tempat dan segala macam itu sih mas. Kemudian untuk pembukuan, apakah di sini sudah terdapat pembukuan keuangan? Kita masih mencoba untuk memakai aplikasi
itu, aplikasi buku kas kalau nggak salah namanya. Nah itu kita mencoba belajar di situlah. Jadi untuk pembukaan manualnya kita masih belajar sih. Berarti untuk mengetahui semua biaya yang dikeluarkan atau semua keuntungan yang masuk itu melalui aplikasi itu. Aplikasi dan Excel itu. Kemudian untuk pembagian hasil ini kira-kira apakah semuanya dibagi ke 8 pemilik itu per bulannya? Artinya keuntungan itu langsung dibagi ke 8-nya atau ada yang disimpan untuk kas usaha Burger Maps? Yang pastinya kita ada simpanan dari Burger Maps, terus kemudian dibagi sama anak-anak sih, kayak gitu. Nah kemudian kalau untuk dibagi tadi itu mekanismenya berapa? Bagaimana? Misalnya berapa persen tiap orang atau sesuai dengan modal di setor awalnya atau gimana? Sesuai dengan kondisi ya, pastinya kondisi dengan Burger Maps ini sendiri sih. Kita komitmen dari kita seperti itu. Kita masih perintis dari 2021, kita masih belajar sampai 2002 ini ya alhamdulillah lah kita bisa buka di sini kayak gitu. Jadi setiap triwulan lah mungkin kita bahas agar maksudnya kita keluarinya tiap triwulan biar kerasa aja sih gitu. Berarti dibagi rata Mas ya untuk 8 orang tadi bagaimana? Iya, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Fuad atas waktunya. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya untuk meliput UMKM Burger Maps. Semoga usaha dari Mas Fuad dan teman-teman Burger Maps ini semakin lancar dan semakin sukses. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.